Presiden berkata bahwa pembangunan itu tidak diambil dari dana APBN, ya, tapi semuanya adalah dari swasta. Nah, ternyata belakangan ada dana APBN dimasukkan di sana. Nah, itu dianggap oleh sebagian orang itu berbohong. Tapi pemerintah memberikan penjelasan, sebenarnya itu bukan bohong, itu bukan pembangunan untuk kereta cepat, tapi itu adalah untuk membayar ganti untung. Pak Jokowi Presiden menggunakan istilah ganti untung untuk mengambil tanah warga yang dipakai untuk pembangunan. Kalau dulu istilahnya ganti rugi, sekarang diganti ganti untung. Apa bedanya? Kalau ganti untung itu jumlahnya besar, sehingga masyarakat itu senang gitu ya, tanahnya dipakai karena dia merasa dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ini banyak tuh di Jawa Timur ya, di mana ya, waktu pembangunan tol, mereka tiba-tiba jadi kaya gitu. Sekampung itu beli mobil, beli ini, beli itu gitu ya. Mereka dengan senang hati gitu memberikan tanahnya. Nah, di dalam hal kereta cepat itu juga begitu. Ada perubahan rute ya, perubahan jalur, sehingga perlu pembebasan baru. Nah, pembebasan baru itu perlu uang ya untuk mengganti untungnya. Karena itu tidak sesuai dengan rencana semula, itu berarti uangnya susah, akhirnya diambil dari APBN. Nah, kebijakan ini dianggap Jokowi berbohong. Gitu. Nah, kira-kira semacam itu. Dan ini banyak sebenarnya, banyak hal ini, ya, banyak kejadian pejabat itu bohong. Ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau fakta baru tersebut banyak unsur pertentangan atau sebuah topik banyak pertentangan. Misalnya gini ya, ini kejadian tahun lalu juga, Gubernur Anies berkunjung ke rumah Rizik Syihab pada hari dia baru nyampe Jakarta. Jadi begitu Rizik Syihab mendarat dari Jeddah, mendarat di Soekarno-Hatta, ya. Dia berkunjung ke rumah Rizik Syihab. Unsur pertentangannya adalah gubernur itu mestinya menegur Rizik yang tidak mematuhi aturan karantina pribadi bagi orang yang baru pulang dari luar negeri. Tapi malah dikunjungi. Jadi waktu itu ada peraturan dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID, orang yang dari luar negeri harus karantina pribadi. Dia tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh dikunjungi karena dikhawatirkan akan menularkan virus corona jika dia terkena gitu kan. Nah, kepala daerah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pencegahan COVID di daerahnya. Dia adalah satgas ya, ketua satgas untuk wilayahnya. Tapi jika kepala daerah yang melanggar aturan ini, itu akan menjadi berita yang memerlukan berita penjelasan yang banyak. Jadi ada pertentangan. Pertentangannya adalah ada peraturan dari pemerintah bahwa kepala daerah harus mencegah, harus memantau orang-orang yang melanggar hukum tentang yang baru pulang dari luar negeri itu harus dikarantina. Nah, kalau yang ini bahkan dikunjungi, seolah-olah direstui begitu ya. Nah, ini pertentangannya begitu ya. Nah, yang terakhir ini apa kriterianya? Intinya jika banyak news value itu perlu penjelasan ya. Ini contoh yang tadi kebetulan contohnya sama ya. Menteri Sosial dituduh mengkorupsi dana sosial untuk korban pandemi. News value ini tinggi sekali di sini. Ada unsur pertentangan di dalamnya, ada magnitud tinggi ya, volume bantuan yang di korupsi besar dalam jumlah volume maupun dalam nilai ya. Kemudian ini jelas melawan hukum, kemudian baru aja terjadi pada waktu itu, terus mengandung konflik ya, mestinya mengawasi korupsi, ini malah melakukan korupsi. Fakta ini melahirkan banyak berita interpretatif. Jadi semakin banyak news value-nya, itu makin banyak berita interpretatif yang bisa dibuat. Masing-masing news value ini bisa dijadikan sebuah berita yang baru. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, tugas kamu adalah ya, kamu bikin aja di Google Doc, apa kirim ke Google Drive ya. Kamu bikin
bunyinya sih di sini begini ya, silakan download dan baca PowerPoint di bawah ini yang tadi itu ya. Lalu isi slide nomor 6 sampai 12 dengan contoh fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menulis berita reportase interpretatif. Cukup satu kriteria, satu contoh ya. Jadi kamu bisa aja bikinnya di Word atau di mana saja ke bawah, kan kalau dalam PowerPoint berhalaman-halaman, berarti kan ada 6 halaman. Kan yang kamu bikin kan yang ini ya, dari sini.